Ada fakta yang cukup menarik, di mana masih banyak pengguna Microsoft Word yang tidak punya kemampuan yang memadai saat mendesain soal ujian, khususnya soal pilihan ganda. Maksudnya, yang berhubungan dengan layout soal, bukan substansi soal. Contohnya pada soal ujian ini. Setelah saya observasi dengan bantuan paragraf mark di Microsoft Word, saya melihat ada banyak hal yang tidak tepat. Misalnya, penomoran secara manual, kemudian setting paragraf yang salah, setting tab salah, kemudian ada masalah di jarak antar soal, jarak antara pertanyaan dengan pilihan jawaban, dan masih banyak lagi. Dalam video ini, saya akan memberikan tutorial cara melayout soal-soal ujian dengan memanfaatkan beberapa fitur yang tersedia di Microsoft Word. Seperti apa langkah-langkahnya? Simak secara tuntas hanya di Semesta Office. Saya telah memetakan beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat melayout soal ujian. Pertama, pengaturan nomor soal dilakukan secara manual. Hal ini dipicu oleh kendala dalam penggunaan tools numbering saat proses pengurutan nomor soal dan pilihan jawabannya. Kendala tersebut muncul karena user lebih sering meng-copy-paste soal-soal dari sumber lain daripada mengetik langsung. Kedua, penomoran soal secara manual tidak diikuti dengan setting tab dan setting paragraf yang benar. Padahal aplikasi dari tools numbering seperti ini selalu ada dua setup tersebut. Ketiga, saat mengetik atau mengkopas pilihan jawaban seringkali tidak menggunakan setting tab dan paragraf yang benar. Faktor kedua dan ketiga tersebut mendorong penggunaan solusi yang salah, yaitu biasanya hanya memberikan beberapa spasi seperti ini lewat tombol spacebar. Dalam teknik penulisan soal pilihan ganda, ada satu ketentuan bahwa pilihan jawaban harus rata kiri dengan huruf pertama dari kalimat pertanyaannya, bukan rata kiri dari nomor soal. Ketentuan ini yang paling sering dilanggar karena user lebih sering menggunakan spasi untuk mengaturnya, bukan setting tab dan setting paragraf. Kemudian kelima, tidak memperhitungkan jenis kertas dan penggunaan margin, serta opsi jumlah kolomnya pada saat penulisan soal. Kemudian keenam, tidak memperhitungkan setting line spacing berikut before dan afternya. Ketujuh, tidak memperhitungkan jarak antar soal dan jarak kalimat pertanyaan dengan pilihan jawaban. Di samping 7 faktor yang sudah teridentifikasi, masih ada beberapa faktor lain yang memicu kesalahan. Misalnya, berhubungan dengan variasi soal, pemilihan dan setup font, penggunaan aksesoris seperti label-label khusus dan letterhead, kemudian penempatan tanda baca, kemudian setup header dan footer, serta penyesuaian layout dengan ekspektasi user dalam pencetakan dokumen soal tersebut. Ada soal yang disertai gambar, ada yang disertai narasi cerita, dan ada yang disertai percakapan. Ada soal yang kalimat pertanyaannya bertingkat atau lebih dari satu baris. Ada soal yang pilihan jawabannya bukan kata, frase, atau kalimat, melainkan gambar. Ada pilihan jawaban yang wajib ditulis satu baris satu pilihan. Ada yang boleh satu baris diisi 2 pilihan. Bahkan ada yang 4 pilihan ditulis dalam satu baris. Jadi sejujurnya ada banyak faktor pemicu terjadinya kesalahan dalam melayout soal ujian. Oleh karena itu, video ini akan fokus membahas solusi dari 7 faktor pemicu kesalahan yang telah saya petakan sebelumnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan jenis kertas dan marginnya. Jika menggunakan setup kertas F4, maka pilihlah opsi 8,5 x 13 inci. Jika penulisan soal ujian menggunakan format 2 kolom, maka jangan membuat ukuran margin yang terlalu lebar.
Sesuaikan juga jenis dan ukuran font, dan biasanya ada petunjuk khusus tentang jenis dan ukuran font yang digunakan. Langkah kedua, melakukan kustomisasi numbering. Caranya, klik tab menu Home, klik multi-level list yang letaknya di sebelah numbering. Pastikan list library-nya di None, lalu pilih Define New List Style. Berikan nama pada form isian name, misalnya nomor soal. Lalu set Apply Formatting to First Level, kemudian klik Format dan pilih Numbering. Pilih Level to Modify di 1, lalu ganti tanda kurung tutup dengan tanda titik. Ubah align add-nya ke 0 dan tag indent-nya ke 0,8. Oke, sudah. Selanjutnya ubah level to modify di 2 dan ganti number style-nya dengan alfabet capital. Kemudian ganti tanda kurung tutup dengan tanda titik. Lalu ubah align add-nya ke 0,8 dan text indent-nya ke 1,4. Setelah semua pengaturan ini selesai, tekan OK, kemudian tekan OK lagi pada box Define New List Style, dan selesai. Langkah ketiga adalah mengaktifkan custom number yang sudah kita buat. Caranya klik multi-level list dan pilih current list, dan akan muncul custom number seperti ini dengan setup paragraf yang sudah berubah. Setelah number muncul, kita jalankan langkah keempat. Blok number tersebut dan masuk ke style list dan klik create a style. Ubah name-nya menjadi pertanyaan, lalu klik modify. Pastikan name-nya sudah berubah menjadi pertanyaan. Lalu ubah style based on ke no style. Setelah itu klik format dan pilih paragraf. Jika sintaks yang dijalankan sudah benar, maka di special hanging sudah tertera angka 0,8 cm. Tinggal merubah before spacing-nya ke 8 dan after spacing-nya ke 4. Ubah line spacing ke multiple sebesar 1,15. Selesai dan tekan OK. Hasilnya akan muncul style baru bernama pertanyaan di daftar style. Kita uji coba style ini dengan mengetikkan soal. Dan style pertanyaan terbukti sudah bekerja dengan baik. Lanjut ke langkah kelima, yaitu membuat style pilihan jawaban. Caranya, kita buat nomor soal baru dengan style pertanyaan. Blok nomor tersebut, lalu masuk ke multi-level list, dan ubah change list levelnya ke level 2 yang ada huruf A kapital. Setelah berubah, blok A number ini dan masuk ke style list dan klik create a style. Ubah name-nya menjadi opsi jawaban 1. Lalu klik modify, pastikan name-nya sudah berganti. Lalu ubah style based on ke no style. Setelah itu klik format dan pilih paragraf. Jika sintaks yang dijalankan sudah benar, maka di special hanging sudah tertera angka 0,6 cm disertai angka 0,8 cm di left indent. Before dan after spacing-nya tetap 0. Tinggal merubah line spacing-nya ke multiple sebesar 1,15. Sudah selesai dan tekan OK. Hasilnya akan muncul style baru bernama opsi jawaban 1. Kita uji coba style ini dengan mengetikkan pilihan jawaban sebagai berikut.
Dan style opsi jawaban 1 terbukti sudah bekerja dengan baik. Langkah selanjutnya adalah membuat style pilihan jawaban alternatif, yaitu pilihan jawaban yang penulisannya 2 pilihan dalam 1 baris. Caranya, kita buat nomor soal baru dengan style pertanyaan. Blok nomor tersebut, masuk lagi ke multi-level list dan ubah change list levelnya ke level 2 yang ada huruf A capital. Setelah berubah, blok number yang terbentuk dan masuk ke style list dan klik create a style. Ubah name-nya menjadi opsi jawaban 2, lalu klik modify. Pastikan name-nya sudah berganti, lalu ubah style based on ke no style. Setelah itu klik format dan pilih paragraf. Jika sintaks yang dijalankan sudah benar, maka di special hanging sudah tertera angka 0,6 cm, disertai angka 0,8 cm di left indent. Before dan after spacing tetap 0, ubah line spacing ke multiple sebesar 1,15. Lalu klik tab dan masukkan angka 9 di stop position. Lalu klik set. Ulangi sekali lagi tetapi dengan angka 9,6 cm. Lalu klik set. Kalau sudah, tekan OK. Setting tab dan paragraf sudah selesai dan tekan OK. Hasilnya akan muncul style baru bernama opsi jawaban 2 di daftar style. Kita uji coba style ini dengan mengetikkan pilihan jawaban sebagai berikut. Dan style opsi jawaban 2 terbukti sudah bekerja dengan baik. Pengujian selanjutnya adalah mengukur kemampuan ketiga style tersebut dalam memformat soal pilihan ganda yang berasal dari aktivitas copy-paste.
Dan sudah terbukti ketika style mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam memformat soal-soal pilihan ganda dari hasil copy-paste. Terakhir, jika kita ingin merubah setting tertentu di dalam style yang sudah kita buat, klik kanan pada style, lalu pilih modify. Jika yang ingin diubah adalah setup custom numbering-nya, maka kita harus merubahnya lewat tool multi-level list. Dan jika ingin menyimpan hasil custom style ini, sebaiknya simpan dalam format template di Word tentunya. Bisa pakai ekstensi Word template atau pakai Word macro enable template. Custom style yang telah dibuat terbukti efektif dan efisien dalam mengotomatisasi format penomoran soal sekaligus pilihan jawabannya. Setup tab dan paragraf dalam custom style terbukti bekerja secara optimal saat user mengetik secara langsung maupun melakukan copy-paste dari sumber lain. Pengaplikasian setup tab dalam custom style soal pilihan ganda membuat user tidak perlu menggunakan cara-cara manual saat merapikan kalimat pertanyaan dan pilihan jawabannya. Memastikan jenis kertas dan setup margin dari awal terbukti memudahkan saat proses layout soal ujian. Kepastian ini mendorong user lebih kreatif dalam memanfaatkan, memodifikasi, dan mengoptimalkan ruang yang tersedia di lembar kerja. Setup paragraf dalam custom style soal pilihan ganda terbukti dapat menghasilkan jarak yang sesuai antar baris, antar soal, dan antara kalimat pertanyaan dengan pilihan jawabannya. Dalam perkembangannya, custom style soal pilihan ganda dapat menjadi tools yang handal saat user terlibat dalam proses editing layout soal-soal ujian. Saya sangat merekomendasikan custom style seperti ini kepada siapa saja yang sering terlibat dalam proses pembuatan dan editing layout soal-soal ujian, khususnya soal bertipe pilihan ganda. Pengalaman membuktikan bahwa soal tersebut seringkali dibuat oleh beberapa pihak menggunakan Microsoft Word tetapi tidak mengoptimalkan fitur dan tools yang ada di Word, apapun alasannya. Akibatnya, cara-cara yang digunakan cenderung manual dan konvensional, layaknya menggunakan mesin ketik biasa. Output yang dihasilkan juga memiliki format yang bermacam-macam meski sudah mengacu pada pedoman yang digunakan. Biasanya pihak editorlah yang dipusingkan oleh dinamika tersebut. Pengaplikasian custom style seperti ini tentunya akan meringankan kerja editor. Di sisi lain, ujian di sekolah-sekolah masih belum semuanya berbasis komputer atau berbasis online, di mana layanan online seperti Google Form dan sejenisnya menjadi tools yang lazim digunakan. Ujian sekolah berbasis kertas dan pensil masih menjadi pilihan utama. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam melayout soal ujian bertipe pilihan ganda adalah suatu keharusan. Saya juga merekomendasikan custom style seperti ini untuk dikembangkan lagi sejalan dengan pembuatan custom style baru yang lebih kreatif berbasis editing layout soal-soal ujian. Hal yang mendasari adalah format dan model soal ujian tipe pilihan ganda itu cukup variatif dan beberapa mata pelajaran memiliki soal yang narasinya cukup panjang dan disertai gambar, narasi cerita, percakapan, atau hal lain yang membuat soal tersebut terlihat padat berisi.
Jika tersedia berbagai macam custom style yang bersifat memudahkan, tentunya aktivitas editing layout soal-soal ujian akan lebih menyenangkan, hemat waktu dan tenaga, serta lebih cepat selesai dengan hasil yang relatif maksimal. Sekian tutorial optimalisasi custom style di Microsoft Word dalam proses layout soal-soal ujian kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan kalian mendapatkan notifikasi tentang video-video tutorial terbaru dari Semesta Office. Jika kalian ingin memberikan kritik, saran, atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Sekalian kasih like dan subscribe. Jangan sampai lupa. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan terus istiqomah. Terima kasih, sampai jumpa.